Kita OTW Bekasi dulu, Jadi Asih. Kurang lebih perjalanan 2 jam. Lurus aja ke kiri pulang. Parah ini. Lagi nunggu muatan, masker gua digantung di motor diembat. Astaga. Mana nggak bawa serap lagi gua. Aduh. Waduh. Kepala sukunya datang lagi nih. Ampun, masker gua. Dasar. Tadi dari Tangkot pulang dulu, ngaso, makan, mandi. Ini kita lanjut lagi lah, sip 2. Pak Christian Yung. ya betul. Dikasih cepet. Cibodas ke Taman Sari doang 30 kilo dikasih cepet. Alhamdulillah lah. Dapat arah ini 2 titik. Satu ke Kapuk, satu ke Serpong ini, Serpong Utara ya. Latimas. Ini bukan ambil kirim-kirim, ini ambil kirim. Jadi mungut 2 titik, kirim ke 1 titik. Dapat tambahan ke Pondok Aren. Pak Ambon kan? Iya. Oke, makasih ya Bang. Kilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang paham mau sisa soalnya, pemirsa wae. Oh ya, siap. Yang polling ngasih cepet. Padahal argonya cuma 70-an. Alhamdulillah banget hari ini. Pakai argo polling tapi ngelebihinnya lumayan loh. Dikasih cepet. Jarak ke rumah 20 kilo dari Pondok Aren, Serpong Utara ini maksudnya. Pulanglah udah jam 10 lewat nih. On beat hari Jumat tanggal 20 Desember 318.000. Uang tip hari ini dari 5 orderan ya, 49.000. Alhamdulillah ya, gak jelek-jelek lah. Cuma 5 orderan dapat tip segitu. Sama tadi yang pas dapat dari Gambir ya, yang 2 titik pollingan ke Serpong. Itu sebenarnya buat jarak pengiriman 33 kilo dengan tambahan 1 titik ya 5.000. Argonya segitu itu tinggi loh.
Makanya saya cocol aja tadi. Padahal kalau malam sih agak males ya kadang kita ngambil polling, karena kalau malam kan agak susah kita nyari orderan searah. Karena saya lihat, pengiriman jarak segitu, argonya segitu. Itu lumayan itu dia ngepolling juga. Ini kita lihat detailnya. Bro, total tagihannya kan 73.000 ya. Sebenarnya biaya pengirimannya itu cuman 54.700 loh. Dia kena biaya tambahan naiknya permintaan tuh sampai 11.000, hampir 12.000. Biaya berhenti tambahan 1 titik ya 5.000, sama kena PPN juga. Makanya bisa jadi 70 ribuan orderan tadi itu. Padahal bisa dibilang itu deket lah ya, cuman 30 sekian kilo aja. Makanya teman-teman itu kan pasti ngerasa lah, anak-anak Lala itu Desember, apalagi udah Desember, musim hujan lagi kan. Biaya tambahan naiknya permintaan itu gak semata karena cuaca mendukung banget ya, mempengaruhi. Tapi ada satu faktor lagi, saat orderan itu lonjakannya tinggi, alias orderan itu lagi banyak, momennya lagi banyak, ditambah lagi cuacanya jelek, lagi hujan, biasanya itu selalu orderan itu selalu kena biaya tambahan naiknya permintaan. Ya itu lumayan ya buat driver ya, buat tambah-tambah argo lah ya, ngurangin potongan kita lah yang 20% itu kan berat banget. Jadi termasuk gede loh. Dari biaya pengiriman yang 50 ribuan itu tambahan argonya 10 ribuan, hitung aja sendiri itu berapa persen. Jadi onbit hari ini bisa dibilang ya lumayan lancar lah ya, cuman terkendala ya biasalah, cuaca ya, Desember lagi musim hujan. Sama ceritanya tadi, ini gua mau cerita nggak ya, ini agak sensitif loh. Lagian nggak ada sangkutannya sama Lala ya. Tapi kalau dibilang nggak ada sangkutannya, ada, pasti ada sangkut. Karena saya yakin kalian juga anak-anak Lala pasti rutin ya, bisa dibilang rutin ngapain bang, rutin ke ATM ya kan. Tadi ada sedikit kejadian kurang serk juga saya. Ya biasalah, setelah kelar onbit ya, offbit ya gitu, aktivitas rutin saya kan pulang ke ATM, pasti ke ATM, habis itu ke pom bensin. Itu udah bisa bilang hampir pasti ya. Nah tadi saya mampir ke ATM di Serpong Utara, di salah satu minimarket. Biasanya kalau saya pulangnya dari arah Jakarta itu mampirnya kan di Indomaret Point tuh, yang di Tangkot depan Robinson tuh. Itu kan nggak ada tukang parkir lah. Nah ceritanya tadi saya mampir ke minimarket yang di Serpong Utara. Saya udah lihat dari sekian minimarket yang saya lewatin tuh, ada tukang parkir lewat, ada tukang parkir lewatin. Nah ketemu satu yang nggak ada tukang parkir, ya udah masuk. Ternyata ada. Pas kita keluarnya ada, dia nongol. Maksud saya gini loh, ini makanya saya mau cerita juga agak sungkan ya, agak sensitif ini. Karena orang pendapatnya, cara pandangnya, opininya beda-beda ya. Kelar narik duit dari ATM, nongol lah tukang parkir kan, prit katanya. Saya heran kan, lah lu gak lihat apa itu lalabek segitu gede. Saya kan termasuk bisa dibilang ya ojol lah ya, lalamu kurol sama ojol itu ya kurang lebih lah mirip-mirip kan. Masa lu pintain juga gitu loh, heran saya. Sama ada satu Bang Ijo juga tadi bareng saya, dia juga ke ATM tadi. Bang Ijonya gak ngasih, langsung pergi aja. Nah saya juga tadi ya ngapain saya kasih kan, saya klakson aja. Anjir mukanya masem banget kang parkir.
Udah kayak gue punya utang aja sama dia. Maksudnya gue kurang seringnya gini loh, emang udah dari dulu sih ya, bukan pelit bukan kikir gitu. Banyaklah pertikaian masalah Kang Ojol yang mungkin kalian juga udah sering baca, sering tonton gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Banyak yang bilang, lu ngasih 2000 perak nggak buat miskin bang. Lah elah, ya ampun ya Allah. Gua udah miskin, mau gimana lagi miskinnya coba. Hah? Nggak gitulah pembenaran itu mah. Pembenaran tentang sesuatu yang salah itu mah jangan dibiasakan. Ada yang bilang juga dengan alasan ya anggap aja sedekah bang. Gile lu. Gua umur segini mah gak usah lu ajarin sedekah caranya gimana gitu. Gak cocok lah kita kalau sedekah ke orang yang sehat walafiat, umur masih muda ya kan, masih tergolong usia produktif. Yang dimana penyakitnya itu bukan masalah kerjaan susah atau masalah dia nggak bisa kerja, tapi masalah males. Ya maaf cakap ya, gue juga punya temen ya, mantan ojol yang sekarang jadi tukang parkir ada ya. Nggak mungkin dong saya benci profesi ini, saya juga punya teman di profesi ini gitu loh. Tapi ini masalah kita ya, prinsip ya. Tadi prit ya kan, wah saya disemprit dalam hati mah, bang kerja lah bang, kerja bang, kerja gitu loh. Anjrit, kita nggak pontang-panting banting tulang di jalan, hujan kehujanan, banjir kebanjiran, panas kepanasan. Memang nominalnya kelihatan kecil kan, 2000 perak. Tapi jadi seakan-akan saya ngerasa kita memberdayakan orang malas gitu. Kan nggak baik gitu loh. Bukan masalah 2000 perak, yang jangan lihat dari nominal 2000 peraknya gitu loh. Secara memang setelah saya di profesi lala ini juga 2000 perak itu gede buat saya. Gope aja gue simpen. Jadi maksud saya yakin lah dari teman-teman ya, anak lala juga pasti ada dari kalian yang sewot sama tukang parkir. Gimana ya, kadang-kadang tukang parkir pakaian lu aja lebih bagus dari saya, lu bangunnya lebih siang dari saya. Saya pagi-pagi udah keluar mantau orderan, udah mulai ngirim barang, lu kadang-kadang bangun juga belum gitu loh. Hidup lu lebih enak dari kita. Rokok, main game ya kan, tinggal prit 2000, prit 2000. Anjir kata saya mah. Kerjalah bang, kerja nyata gitu loh. Zaman lagi sulit cari makan susah, jangan mau enaknya aja gitu. Lu minta ke ojol, ke anak lala yang ibaratnya aslinya kita ini mah pengangguran bisa dibilang. Aslinya saya juga pengangguran, emang saya punya kerjaan. Kagak kan, nggak narik, nggak makan gitu loh. Entahlah, kadang-kadang bingung. Pastilah kalian juga sesekali akan kesel gitu loh sama tukang parkir. Dimana kadang-kadang kita cuma narik uang gocap gitu dari ATM. Gila, nariknya gocap doang ya kan. Parkir ke minimarket, ketemu ATM yang nggak ada pecahan gocap ya kan, bayar 2000, geser cari minimarket lagi, masuk ke dalam pakai mesin ATM, narik gocap, keluar 2000 lagi, udah 4000. Ngambil duit 50.000, udah ke tukang parkir 4.000. Kadang-kadang kan miris gitu loh ya. Jadi terlepas dari masalah pelit atau apalah, bukan gitu, buat apa kita benci tukang parkir gitu. Tapi memang faedahnya apa gitu. Saya motor parkir di sini, mesin ATM di samping, pintunya juga kaca, motor kelihatan depan mata. Ngapain bang gitu loh. Begitu saya keluar, behel ditarik rate 2000. Tukang parkir saya kasih loh ya, di tempat-tempat dimana kadang ketemu pick up ke dalam mall, kita masuknya jauh ke dalam, bisa lama di dalam. Itu ya wajar lah kita bayar 2000 untuk beli rasa aman gitu loh. Motor kan lumayan buat kita, harganya gak murah kalau hilang. Itu dengan senang hati 2000 saya kasih gitu ke tukang parkir. Memang dia berfungsi kan, ngejaga motor ya kan. Kabel casan aja aman gitu loh. Kadang-kadang saya malah nitip kan kalau lagi ngepoling, pak di tas saya ada barang, nitip ya. Oh siap, aman katanya. Itu mah seneng banget kita ngasih 2000 nya juga, karena kita benar-benar motor ditinggal gitu loh. Kita masuk ke dalam gedung, kita naik ke lantai sekian, lama lagi kadang kan. Itu wajar lah, itu fungsinya dapat. Nah buat kangkang parkir yang
Entahlah dari gayanya aja gua udah gak serk gitu loh. Topi hip hop lah, kalung lah, tato lah, celana, laga lu. Kesel gua kadang. Kita mah cari makan susah. Enak aja prit 2000. Nggak tahu dah ya ini sampai kapan ya. Di negara kita bakal ada terus, terutama yang di minimarket ini loh, buat sakit mata kata gua mah.